Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudara tercinta. Kita bersyukur memasuki hari baru. Puji Tuhan, sepanjang malam Tuhan telah melindungi istirahat kita. Pagi ini kita merenungkan firman dari Filemon 1 ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Saudaraku, setiap zaman ada praktik hidup yang dianggap lazim. Tetapi sesungguhnya dilihat dari sudut ajaran Kristen harus diperbaiki. Di zaman Rasul Paulus, ada praktek hidup masyarakat yang seolah-olah hal biasa, tidak dipermasalahkan, sebab semua orang menerimanya. Dalam hal ini, praktek perbudakan. Orang kaya, kalangan terpandang, atau orang dengan posisi sosial bagus di tengah masyarakat, mereka biasa memiliki budak. Di zaman itu, ada relasi tuan dan budak. Tuan sebagai sang pemilik budak boleh memperlakukan sang budaknya seperti benda. Budak adalah orang yang tidak punya kebebasan hidup sesuai keinginannya. Hidupnya sepenuhnya melayani pemiliknya. Mengingat seorang budak diperoleh dengan membeli seperti barang komoditi, maka sah saja pemiliknya memperlakukan budaknya seenaknya, terutama dengan hal yang kurang manusiawi. Apalagi jika budaknya melakukan hal keliru di mata tuannya. Saudaraku, hal yang lazim bukan berarti benar. Lalu bagaimana dengan relasi tuan dan budak di mata Rasul Paulus? Dia tentu sangat hati-hati dan berhikmat menyikapi praktek hidup perbudakan waktu itu. Bila Rasul Paulus diam 1000 bahasa melihat praktek itu, tentu tidak bisa. Diam berarti menyetujui. Sementara itu, sang Rasul tahu kekristenan tidak merestui pola dan praktik hidup perbudakan. Dalam kekristenan, ikatan relasi antar manusia berdasarkan kasih dan rasa hormat, dan diwujudkan dalam relasi persaudaraan. Sedangkan perbudakan jelas-jelas di sana tidak ada kasih dan rasa hormat. Yang ada relasi eksploitasi manusia yang satu atas yang lain. Para pemilik budak menindas budaknya secara sewenang-wenang. Ketika pola perbudakan tidak punya tempat dalam ajaran Kristen, lalu bagaimana sikap Rasul Paulus? Apakah diam 1000 bahasa? Bagaimanapun, upaya perubahan pasti mendapat penolakan. Dan bukan tidak mungkin jika Rasul Paulus terang-terangan bermaksud mengubahnya, nyawanya akan terancam. Saudaraku, strategi Rasul Paulus mengubah
melalui skala yang kecil. Dia tidak langsung mengubah masyarakat secara bombastis. Rasul Paulus menghindari menabrak kebiasaan secara frontal. Dia mesti membaca situasi dan kemudian menetapkan langkah paling tepat. Pengalaman hidupnya menuntunnya untuk tidak gegabah dalam bersikap. Maka yang dilakukannya adalah perubahan secara gradual, tidak secara radikal. Perlahan dan kecil, namun dampaknya dirasakan. Dalam hal ini, Rasul Paulus mencoba mengubahnya di kalangan orang Kristen dulu. Di komunitas Kristen, ada seorang bernama Filemon. Dia punya budak bernama Onesimus. Rasul Paulus memulai dari sana. Saudaraku, Rasul Paulus meminta Filemon menerima kembali Onesimus budaknya yang telah melarikan diri. Dalam kebiasaan yang berlaku waktu itu, bila seorang budak melarikan diri, tuannya akan menjatuhkan hukuman yang berat. Di sini, Rasul Paulus meminta Filemon menerimanya kembali sebagai saudara terkasih. Menerima kembali bukan sebagai budak. Rasul Paulus menyatakan, selama ini Onesimus sudah berguna karena telah membantu pelayanannya. Jelas, ini tidak biasa. Rasul Paulus menggugah kesadaran kekristenan Filemon. Saudaraku, sistem perbudakan di dunia modern kini sudah tidak ada. Namun praktek hidup yang tidak manusiawi masih terjadi. Bahkan ditemukan kasus-kasus jual beli manusia. Dan ditemukan para perempuan yang dijadikan budak seks. Bagaimanapun, Tuhan tidak ingin kita diam atau melanggengkan pola hidup dan pola relasi yang kurang manusiawi. Tuhan ingin Anda dan saya mempunyai praktek hidup berdasarkan persaudaraan yang dilandasi kasih, rasa hormat, dan persaudaraan. Dan Tuhan ingin agar Anda dan saya berbuat sesuatu sekecil apapun, mengubah praktek yang bertentangan dengan etika kekristenan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini ajar dan mampukan kami hidup dengan jiwa persaudaraan di atas landasan kasih dan rasa hormat. Jauhkan kami melakukan hal yang tidak manusiawi atas sesama kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.